Shalom teman-teman semua, kembali lagi di podcast Krisco hari ini bersama aku, Andreas, Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Nah, jadi di podcast kita hari ini, topiknya adalah tentang pasangan. Ya, karena topiknya tentang pasangan, narasumber kita kali ini itu bisa dibilang sudah kredibel untuk membahas topik kali ini karena beliau ini sudah menikah. Nah, jadi halo Kak Sinta. Halo Andre. Iya, halo Kak. Mungkin Kak boleh dikenalkan dulu dirinya biar teman-teman kita yang dengerin lebih kenal lagi sama Kakak. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta. Nama lengkapnya adalah Sinta Dewi Jaya. Saya adalah seorang istri dari seorang suami pastinya ya, dan seorang ibu dari 3 orang anak. Kebetulan anak saya juga laki-laki semua ya, seganteng-ganteng Andre ini semua nih. Ya, Waduh. dan sekarang saya hari ini sampai saat ini masih domisilinya adalah di Bogor. Oke, segitu aja mungkin. Oke, makasih Kak. Itu udah dengar ya teman-temannya. Kakak ini sudah menikah dan sudah punya 3 orang anak. Jadi ya sudah kredibel lah ya tentang topik kita hari ini. Oke Kak, ini kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke Kak, jadi karena topiknya pasangan ya tentu seputar-seputar tentang pasangan lah ya yang kita bahas hari ini. Nah, jadi kalau di bagian pertama ini Kak, ada kalau di Alkitab tertulis gitu kan Allah itu menciptakan pasangan untuk laki-laki itu yang sepadan dengan dirinya. Nah, jadi kalau kita orang awam ini kan bilang sepadan itu kadang ada yang pendidikannya sama, usianya sama, status sosialnya dan sebagainya gitu-gitu ya Kak ya. Tapi kalau Iya, secara betul. Alkitabiah sendiri Kak, gimana tuh Kak? Boleh dijelasin Kak? Oke, saya jelasin sedikit ya. Sebenarnya mungkin tadi Andre mengambil dari ayat yang di 2 Korintus 6 ya, ayat 14. Saya sedikit bacakan ayat ini, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ini saya baca di versi bahasa Inggris saya supaya kita lebih jelas ya. Karena ada yang perlu kita lebih mengerti yaitu do not be unequally yoked with unbeliever. For what partnership does righteousness have with unrighteousness, and what fellowship has light with darkness. Jadi kalau di firman Allah ini dibilangnya katanya jangan sampai kita memiliki hubungan komitmen yang nggak seimbang dengan orang-orang tidak percaya, unbeliever. Jadi sebenarnya kalau Tuhan bilang kesepadanan itu berarti lebih ke konteksnya berbicara tentang iman ya. Jadi kita itu harus seiman, sama-sama orang-orang believer. Jadi sama-sama believer, sama-sama orang percaya. Dan seiman ini nih bicara tentang lebih dalam daripada cuma sekedar seagama. Ya, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita itu bukan bicara agama ya. Karena seperti kita tahu, pasti ini kan di Krisko juga pasti kita udah pernah banyak belajar ya. Jadi kekristenan itu kan bukan agama gitu, bukan tradisi, bukan religi yang biasa kita lakukan harus bekerja, tapi bicara tentang ada kehidupan Kristus di dalam kita. Karena Kristus adalah terang, kita penerima dia secara pribadi yang firman Tuhan bilang itu sebagai kelahiran kembali, lahir baru, akhirnya kita menjadi terang gitu ya. Nah, ketika kita menjadi terang, kita punya terang dalam hati kita menjadi orang percaya karena hidup kita sudah ditukar tuh, Andre. Hidup kita yang dulunya hidup untuk diri kita sendiri, sekarang adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan ya. Jadi hidup yang dulu hidup kita dalam gelap untuk kepentingan diri sendiri, kemauan kita sendiri sudah tukar menjadi terang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itulah posisi yang berubah ketika kita menerima Yesus secara pribadi. Nah, itu kita menjadi orang percaya. Jadi begitu juga kalau kita cari cari partner, cari hubungan partner seumur hidup ya. Kalau relasi kan bicara batas seumur hidup ya. Jadi kita juga perlu pertimbangkan ini sangat penting. Jadi sepadan dalam arti seimbang, sama-sama orang percaya, sama-sama orang yang sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus. Jadi seperti itu. Oke Kak, berarti dia lebih ke aspek iman ya, bukan secara Betul. fisik yang umurnya sama lah, pendidikannya atau status sosialnya ya Kak, justru iman ya. Iya betul. Nah, Itu itu mungkin dia. dipertimbangkan tapi nggak esensi Andre ya. Bukan yang Oh, bukan terutama bukan yang utama sekali. ya. Iya, iya, Betul. iya, mengerti gitu. Gitu ya teman-teman ya. Justru aspek imannya yang nomor satu. Oke deh kan. Oke, Kak, yang pertanyaan selanjutnya adalah eh, konsep hubungan yang benar itu seperti apa ya, Kak? Maksudnya apa ya yang perlu kita hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memulai satu hubungan tuh apa-apa aja gitu, Kak? Oke, saya boleh jelasin sedikit ya agak mundur ke belakang ya, karena ini bicara Ya, tentang boleh boleh, Kak. hubungan.
Oleh karena bicara tentang hubungan, kita perlu tahu banget dari asal mulanya Allah membuat hubungan gitu ya. Karena ternyata firman Tuhan itu di kejadian satu itu luar biasa loh. Jadi inisiasi pertama dari hubungan pria wanita itu adalah diinisiasi oleh Tuhan sendiri ya. Jadi berdasarkan inisiatif. Kalau kita baca di kejadian satu, nanti teman-teman boleh buka sendiri ya, kejadian 1 ayat 26 kan Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah gitu ya. Jadi maka itu kenapa kita tadi harus mengalami kelahiran kembali, jadi orang percaya, mengalami terang kembali, hidup kembali tuh karena kita mau kembali tuh kalau dengan apa yang disebut dengan original design-nya. Jadi desain awal Tuhan itu menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Allah. Dan Tuhan bilang dan ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, Adam dan juga Hawa, Tuhan bilang dan Tuhan memberkati mereka. Makanya dibilang beranak cuculah dan bertambah banyak, katanya penuhilah bumi dan taklukkanlah itu kan gitu ya. Kalau firman Tuhannya bilang, nah beranak cucu di sini memang bisa juga diartikan sebagai konteks pernikahan ya. Lembaga pertama yang diciptakan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah pernikahan, hubungan pria dan wanita. Artinya hubungan relasi pria dan wanita itu ada sangat penting di mata Tuhan gitu. Jadi berarti kita nggak bisa sembarangan kan ya. Kita nggak bisa asal aja gitu membangun satu hubungan, apalagi hubungan yang sampai dibawa pada pernikahan. Karena hubungan yang benar harus kembali kepada firman. Artinya pertama, hubungan yang benar itu memang harus berdasarkan inisiatif dari Allah gitu. Jadi dia memang harus diinisiasi dan direkayasa oleh Allah. Jadi kita memang harus melibatkan Tuhan, baik dalam pencarian pasangan, untuk memulai satu hubungan maupun dalam kita menjalani relasi itu gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ada Kristus. Jadi kalau kita di dalam Tuhan itu kalau bangun hubungan nih, Dre, kita tuh hubungannya nggak berdua. Kita hubungannya bertiga sama Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada tuh kemana-mana berdua, nggak, kita kemana-mana bertiga gitu. Jadi kita ada Tuhan. Jadi itu memang karena direkayasa oleh Tuhan sendiri. Nah yang kedua, hubungan itu tuh kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 28, karena manusia sudah dipersatukan, mereka itu dipersatukan untuk tujuan apa? Jadi relasi yang benar tuh relasi harus punya tujuan, Dre. Jadi bukan relasi yang cuma ada banyak orang kan mulai relasi itu buat kebutuhannya sendiri ya. Gue nggak ada temen curhat, gue butuh pacar, betul nggak? Nggak ada temen malam mingguan, gue cari pacar. Gue nggak ada nggak ada orang yang gue bisa jadi driver ojek online seumur hidup, gue cari suami gitu ya. Kayaknya itu kesian banget ya pasangannya. Gue nggak ada Iya. temen curcol segala macem, gue sedih terus, kayaknya orang udah pada gandengan, gue masih jomblo. Jadi ada banyak orang membangun relasinya dimulai dengan motif yang salah gitu. Tapi firman Tuhan bilang Adam Hawa dipersatukan Tuhan di awalnya itu karena Tuhan punya tujuan gitu. Jadi hubungan relasi yang benar adalah hubungan yang memang berjalan dengan tujuan ilahi, tujuan Tuhan. Kan tujuan Tuhan kalau kembali ke kejadian 1 ayat 28 dibilang katanya beranak cucu bertambah banyak. Dari bahasa aslinya kalau di bahasa Inggrisnya bilangnya adalah be fruitful and multiply. Jadi artinya dari relasi itu tuh harus semakin berbuah-buah gitu loh. Jangan sampai relasi itu saling menghancurkan. Relasi itu membuat kita makin mundur dari Tuhan. Relasi itu membuat kita malah nggak semakin cinta Tuhan. Jadi nggak ada buahnya. Harusnya kalau satu orang mengalahkan 1.000, firman Tuhan bilang gitu kan, dua orang mengalahkan berlaksa. Katanya. Berarti artinya dari hubungan yang dipersatukan Tuhan itu relasi yang benar adalah relasi yang pasti konstruktif ya, membangun untuk tujuan kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan. Jadi ada tujuan ilahinya dilibatkan di situ gitu. Makanya untuk kita masuk ke sana kita benar-benar prepare ya, kita cari Tuhan. Makanya kenapa poin pertama kita perlu banget tuh libatin Tuhan. Karena cuma tahu tujuan hidup kita kan Tuhan ya, Andre. Tuhan ciptain kita dong. Dia tahu kita itu paling maksimal jadi versi terbaik diri kita itu bagaimana caranya, dia yang paling tahu. Makanya kita harus libatin dia. Plus, karena dia tahu tujuan kita kayak apa, tujuan hidupnya, dia pasti tahu siapa pasangan yang paling tepat untuk bisa ngelengkapin kita menunaikan, menggenapi tujuan itu sampai selesai gitu. Nah, makanya kita perlu libatkan Tuhan dan kembali relasi itu kembali tujuannya bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, kembali ke yang awal mula Tuhan menciptakan kita membangun relasi adalah kembali kepada tujuan Tuhan ya. Jadi ada tujuan ilahinya di situ. Jadi kayak gitu. Oke, gitu ya kayak berarti dari awal mencari pun harus dengan Tuhan gitu kayak intinya ya. Dari awal mencari, Tuh menjalani, melibatkan. tujuan akhirnya tuh gitu ya kayak Tuhan ya. Oke, gitu teman-teman ya udah jelasin ya, Betul, udah betul. jelas ya dari kakak ini. Oke kak, terima kasih kak. Ini yang ketiga nih agak relate lah ya dengan anak-anak sekarang ini. Em, Kalau sekarang ini kan kak banyak ya muda-mudi yang pacaran gitu. Memang ada sampai yang ke jenjang pernikahan, tapi ada juga yang enggak.
Nah, jadi kalau menurut Alkitab sendiri itu Kak, pacaran itu diperbolehkan apa tidak sih Kak? Wah, ini Kan pertanyaan banyak yang juga, sering ditanya iya, udah ya. banyak pertanyaan ya Kak. Iya boleh Kak? Iya, pacaran boleh nggak sih Kak? Pacaran boleh, saya sering banget tuh memang. Karena kan saya juga best pelayannya anak muda ya. Jadi hampir setiap musim, setiap angkatan selalu menanyakan hal yang sama. Jadi kita harusnya kembali dulu ya ke definisi pacaran mungkin nanti ya. Karena gini, dunia sudah punya definisi sendiri tentang pacaran. Kalau kita ikutin versi dunia bahaya. Karena ini saya bagiin aja nih. Saya baca di Wikipedia aja nih. Ini kalau definisi pacaran menurut versi dunia adalah pacaran merupakan proses perkenalan antara dua individu yang biasanya katanya berada dalam rangkaian tahapan pencarian kecocokan untuk bereproduksi melalui perkawinan atau hubungan seksual. Wadaw. Jadi di situ katanya pacaran tuh memang kalau versi dunia tuh katanya pacaran adalah memang hubungan penjajakan coba-coba, betul nggak? Iya, Iya iya. kan, makanya nggak aneh banyak orang ketika pacaran, kayaknya nih orangnya udah pas banget nih semuanya, kayaknya life goal banget sama dia. Dijalani tengah jalan nggak cocok putus, jalani lagi sama, jadi kayaknya putus sambung. Udah tahu kalau putus sambung ngelupain mantan terindah susah banget katanya ya. Katanya Udah kayaknya begitu. cocok banget, katanya Katanya begitu ya, begitu. kayaknya udah tiba-tiba diputusin atau misalnya ada hal yang nggak bisa berjalan bersama kayaknya. Nah, kalau pacaran yang model kayak gitu, saya percaya Tuhan tidak men-setting kita, menciptakan kita manusia untuk mengalami seperti itu ya. Jadi Tuhan dari awalnya penciptaan Adam dan Hawa juga bahkan kalau banyak kejadian di firman Tuhan ketika Ishak memperoleh Ribka gitu ya banyak ya. Jadi Yusuf dengan Maria itu tuh nggak ada sebenarnya proses yang namanya pacaran kalau di firman Tuhan ya. Adanya adalah proses bertunangan, proses kalau kami itu biasa menyebutnya pranikah. Jadi artinya kita nggak ada tuh pacaran yang versi coba-coba trial and error nggak ada. Tapi kita sudah memastikan terlebih dulu. Makanya kenapa tadi perlu ngelibatin Tuhan ya Andre, supaya kita tahu ini orang memang cocok apa enggak, memang sesuai nggak dia punya panggilannya, bisa bersinergi nggak nih, kolaborasi nih ngerjain tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kayak gitu kita libatin supaya kita bisa mengerti. Jadi nggak adanya itu namanya sebenarnya panikah. Tapi untuk bahasa sehari-hari kan pasti disebutnya orang dunia bilangnya pacaran juga ya. Saya juga pernah sebelum menikah, ketika kami udah berkomitmen bersama, kami nyebutnya pranikah. Cuma mungkin di mata dunia tetap aja kayak pacaran sebutannya kan. Tapi arti pacaran dalam arti pranikah, mempersiapkan pernikahan. Jadi artinya firman Tuhan itu tidak mengajari pacaran trial and error. Tapi firman Tuhan itu uh, apa ya, mengarahkan kita ada proses kita semakin mengenal lebih dalam, tapi dalam proses kita sudah memulainya dengan keyakinan. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi nggak ada trial and error. Jadi seperti itu. Pranikah penyebutannya kalau di firman Tuhan. Persiapan Jadi pernikahan. kalau dalam tanda Jadi kutip kayak pacaran yang benar itu untuk yang seriusnya Kak ya, bukan untuk trial and error tadi itu ya Kak ya. Bukan untuk ya. Jadi coba-cobanya. betul. Nah, makanya kita anak Tuhan juga tidak disarankan pacaran-pacaran trial error. Makanya lebih Hmm. aman friendzone dulu aja, temenan dulu aja, betul nggak? Oh, Kami friendzone, sahabatan. Karena kalau sahabatan, kalau temenan kan jelek-jeleknya kelihatan ya, betul nggak? Kalau iya, yang udah ada modus deket-deket semuanya kelihatan keren-keren, bagus-bagus. Tapi pas udah jadian banyak yang benar-benar. ngalamin. Ternyata busuk-busuknya kelihatan semua gitu kan. Itu yang nggak siap. Makanya ada banyak orang bisa putus gara-gara itu ya. Karena Hmm. terlalu buru-buru gitu. Dia menentukan, ya jangan sekarang deh. Pacaran sekarang deh. Tapi dia belum mantap. Dia nggak libatin Tuhan lagi, gak libatin juga, mungkin dia nggak nanya sama yang lebih waras. Dalam arti kan kalau lagi jatuh cinta Londre itu kadang-kadang memang otak kadang-kadang suka nggak waras gitu. Karena katanya hormon Benar-benar. oksitosinya, hormon cintanya itu lagi menggebu-gebu. Ini ada pakar yang bilang ya, katanya hormon Iya. cinta itu ketika jatuh cinta itu bertahan bahkan sampai sekitar 12 bulan loh. Jadi jadi kalau dalam 12 bulan kita jadi bucin gitu ya, kita itu bisa nggak berpikir, bisa nggak rasional. Makanya kita perlu tuntunan Tuhan, perlu dituntun kayak Hmm. orang yang lebih kakak rohani juga gitu ya, pembimbing-pembimbing Iya. rohani yang membuat kita bisa melihat dengan jelas sebelum masuk ke tahap berpacaran, konteks yang seperti Oh, firman Tuhan bilang. oke Kak. Justru kalau friendzone dulu nggak masalah lah malah malah Kak ya. Iya, betul. Asal nggak TTM ya, bukan friendzone yang teman tapi mesra ya. Iya, Friendzone, iya. friendzone tapi gayanya kayak pacaran, jadi bener-bener murni gitu friendzone. Kan kalau kalau anak sekarang kan kayaknya kalau friendzone tuh kayak udah sedih banget gitu Kak ya kan. Udah sedih banget ya, kayak udah akhir gitu. Nggak bisa serius lagi. Katanya sih begitu Kak. Gitu ya. Begitu. Oke, ini Kak, nih tadi kan kita di barusan kan udah bahas tentang pacaran ya. Nah, kalau Nah, selanjutnya ini pertanyaannya nih step up-nya lagi Kak, satu tingkat di atasnya nih. Ini menikah. Nah, pertanyaannya tuh wes. iya ini udah mulai berat nih Kak.
Pertanyaannya itu Kak, em, tolak ukur apa yang bisa kita ambil untuk kita, oh kita nih udah siap menikah nih. Apa tuh Kak kira-kira? Karena ada beberapa kan, ada yang bilang umurnya dulu, kemapanan dari segi materi dulu, atau apalah banyak gitu kan Kak faktornya. Kalau menurut Kak gimana? Iya benar, kalau menikah kan itu level yang udah jauh lebih serius dan benar-benar butuh kesiapan ya benar ya Andre ya. Jadi artinya itu Benar. kita nggak bisa main-main, apalagi kita di dalam kekristenan, dalam iman kita, kita percaya bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Jadi Ya, kita nggak bisa ada talak satu, talak dua, talak tiga ya, talak empat, talak nggak lima boleh nggak cerai ada. ya Kak ya. Jadi nggak boleh cerai, makanya kita tuh Iya. benar-benar harus pertimbangkan baik-baik untuk memulai komitmen seumur hidup. Karena kita itu ingin menemukan partner in lifetime gitu, seumur hidup banget yang kita nggak bisa seselin. Kemudian karena gini loh, sebelum kesiapan saya bilang ada orang bilang gini, kalau kamu salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan gitu ya, kamu bisa ngalamin neraka di akhirat ya. Ketika kamu meninggal, kamu bisa masuk neraka. Tapi kalau kamu salah pilih pasangan, kamu itu akan ngalamin neraka di bumi. Betul nggak? Ya Penderitaan-penderitaan benar. badani, berantem, konflik itu tuh, wah pernikahan itu bukan sesuatu yang cuma butuh cinta doang nggak gitu. Tapi pernikahan itu butuh yang namanya kedewasaan betul. Nah dewasa itu beda sama tua ya. Tadi dibilang apakah umur tolak ukurnya nggak juga. Kalau umur ada juga sih umur 60 yang tingkahnya kayak bocah juga banyak gitu ya. Ada juga yang mungkin umurnya masih 20-an tapi udah cukup dewasa. Tapi kembali ya kita perlu untuk menikah itu siap yang pertama dewasa, yang pasti pertama dewasa secara rohani sih. Karena kembali kalau kita kembali ke kejadian 1 ayat 26, awal mula Allah menginisiasi relation antara pria dan wanita adalah karena Tuhan punya tujuan. Ya ada tujuan Tuhan untuk melipat gandakan gambar Allah di bumi kan katanya bermultiplikasi ya. Jadi artinya kita perlu dewasa dulu secara rohani. Kita perlu kembali ke yang tadi starting pointnya bertumbuh serupa dan segambar dengan Allah. Kita bertumbuh serupa segambar dengan Allah, kita akan semakin ngerti kehendak Tuhan kan. Kita akan makin bisa tahu kira-kira pasangan yang tepat yang dari Tuhan itu, versi yang Tuhan udah sediakan itu yang mana, karena kita punya hubungan tuh dengan Tuhan. Jadi dewasa rohani itu dimulai dengan punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dekat. Terus kita juga bertumbuh dalam kebenaran supaya kalau suatu saat kita punya hubungan dan kita sampai menikah, kita membangunnya tepat seperti yang Tuhan mau gitu kan. Karena apa yang udah Tuhan tetapin itu tergenapi gitu lewat hubungan kita. Itu yang pertama ya. Jadi Ya. penting tuh yang namanya dewasa secara rohani matang. Makanya bertumbuh dulu. Kita kalau saya sih sangat saranin anak-anak muda ya, bener-bener fokusin tuh kalau masih muda tuh ya, bener-bener puas-puasin bertumbuh gitu dalam Tuhan. Explore dirinya, potensinya secara pribadi, bener-bener Tuhan upgrade gitu. Itu Pak puas. Jangan sampai masa mudanya tuh udah kebanyakan bucin gitu kan, banyak ya anak SMP udah bucin jadi ibunya udah belum mikirin si dia habis, jadi sayang potensinya nggak Iya, diasah, iya. dia juga nggak bertumbuh, mau merit juga masih kecil gitu kan, belum siap ya. Jadi ini penting banget, pertama kedewasaan rohani, yang kedua ya kedewasaan mental yang pasti dong. Karena kalau enggak, kalau kita nggak siap, itu merit itu bisa jadi welcome to the jungle. Itu tuh benar-benar bisa jadi hal yang nggak akan mudah dilewati. Karena dua orang jadi satu loh, bayangin. Kalau kita, ya tadi saya bilang, kalau kita nggak dewasa mimpin diri kita sendiri, gimana kita bisa mimpin orang lain? Apalagi yang cowok-cowok, betul? Kita cowok-cowok kan akan jadi Betul. imam di dalam rumah tangga ya, betul nggak? Kalau dia Betul. nggak bisa mimpin dirinya, dia nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa, dia nggak biasa apa diarahkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan membangun rumah tangga yang akan dibawa menurut pikirannya sendiri gitu, akan kekanak-kanakan gitu. Makanya kita perlu banget dewasa secara pola berpikir, mental, dan itu sebenarnya dibangun. Makanya dalam kita berteman, kita bersahabat, dalam komunitas, dalam kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi, kita kan jadi dewasa dong, betul nggak? Nah, terlatih dulu tuh di situ jadi dewasa secara baru. Nanti ada aspek yang selanjutnya adalah yang pasti, kalau secara pemerintah aja, secara fisik, ini kembali ya kalau bicara yang realistiknya gitu ya. Secara teknisnya kalau pemerintah aja bilang orang yang siap merit itu minimal 21 tahun perempuan. Kalau pria itu 25 tahun ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Itu kan berbicara bahwa kalau seorang perempuan untuk menikah kan berarti udah siap tanda kutip bereproduksi, betul nggak? Siap melahirkan. Wanita di bawah 21 tahun rahimnya belum siap untuk melahirkan. Dia bisa ada banyak hal yang terjadi, kerugian-kerugian istilahnya kayak gitu. Makanya kelahiran dini, pernikahan dini itu sangat tidak dianjurkan sekali. Jadi secara usia diharapkan juga udah dibantu jadi matang ya. Tapi kembali kadang-kadang usia juga nggak jamin, udah umur 30 juga belum matang. Berarti kalau saya dia perlu
olah pola berpikirnya dulu gitu ya untuk menyiapkan diri. Nah, terakhir baru mandiri secara finance dong, betul nggak? Karena kan Oke. menikah kan bukan nebeng orang tua ya, kan katanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya katanya kan, dan dia akan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Artinya dia udah siap bertanggung jawab. Makanya sangat penting itu bisa manajemen diri deh. Bisa self manajemennya bagus, dia bisa atur dirinya karena sebelum dia bisa memanage orang lain, urusin dirinya dengan baik sebelum dia ngurusin orang lain, betul nggak? Dan jadi seperti itu sangat penting. Tapi harus dimulai dari yang tadi, kedewasaan secara rohani. Semakin kita bertumbuh secara rohani dalam Tuhan, saya percaya pola pikir kita, mental kita dengan sendirinya akan sama-sama di-upgrade gitu. Semakin jadi Ya, dewasa. bener. Jadi seperti itu, Andre. Oke, berarti kalau bisa dirangkum tuh tiga kak ya, iman, Hmm, mental, dan baru materi lah gitu kak ya. Kalau mungkin kalau ya mau kesehatan dirangkum fisik ya. kesiapan, iya kesiapan itu tadi, berarti nggak bisa hanya modal cinta, Nggak bisa, aduh, kehidupan tidak bisa makan cinta doang. nggak kenyang Cinta ya kak Tuhan, ya. Oh, kalau modal cinta Tuhan bisa. oh iya iya iya. Oke oke, tuh dengar ya teman-teman. Pertama tuh iman, pertama tuh iman dulu, mental, dan baru selebihnya lah ya. Oke Kak. Nah, jadi kalau dengar kakak ini kan juga dulu dengan abang suami sekarang ini kan dulu itu satu sekolah ya kak, satu pelayanan segala macam kan Satu ya. pelayanan, tapi beda Oh satu sekolah. pelayanan. Oh, oh di satu pelayanannya yang sama gitu. Dan Betul. udah berapa tahun berjalan gitu pelayanannya kan lumayan berapa tahun kan jalannya kan Iya, sama iya, karena bareng-bareng. kan betul. Berarti boleh dong Kak berbagi nih kesaksian gimana dulu perjalanannya dari awal kenal, mungkin hubungannya sama suami sekarang Kak sampai menikah. Boleh dong Kak dibagi Oke ya, saya ceritanya. ceritain ya. Ini suami saya kan namanya Kak Yongki. Saya sebutnya namanya ya biar enak daripada abang itu Iya gitu Kak ya. Yongki, iya Kak Yongki gitu. Oke. Jadi dengan Kak Yongki aja. Jadi saya itu sebenarnya ini saya bersyukur banget saya lihat bagaimana tuntunan Tuhan. Jadi benar deh kalau kita benar-benar beri hidup pada Tuhan sejak dari muda, kita lihat banget loh Tuhan tuntun dari mulai sekolah, kuliah, cari pasangan, dapat pasangan hidup, semuanya dituntun Tuhan tuh the best banget deh. Jadi saya itu kenal Tuhan itu kelas 1 SMA. Saya lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, keluarga Buddha ya, Buddhis Konghucu. Papa saya nggak kenal Tuhan, tapi saya dari kecil tuh punya ketertarikan dengerin orang di sekitar rumah saya kumpul persekutuan gitu ya, anak-anak kecil apa sih kayak sekolah minggu, tapi dia setiap Iya, hari sekolah Sabtu saya minggu. ikut ya. Nah, tapi saya benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya lahir baru itu kelas 1 SMA. Saya 1 SMA, nah Kayongki itu satu umurnya sama saya, tapi dia masuk kelasnya itu beda angkatan. Jadi Oh. setelah saya, jadi saya udah kelas 1 SMA, dia masuk 3 SMP. Saya belum ketemu. Oh. Nah, saya baru ketemu Kayongki itu adalah ketika saya kelas 2 SMA. Saya kebetulan ada di pelayanan yang sama dengan dia dan tapi kita beda sekolah. Saya di SMA Negeri 1, dia di SMA Negeri 2 Bogor. Dia orang Cipanas, tapi sekolah di Bogor. Jadi kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu tuh, saya tuh cinta bukan pada pandangan pertama. Jadi saya nggak karena mungkin fisiknya, karena emang kata banyak orang sih dia good looking ya. Tapi iya juga sih. Oke. Jadi Iya iya. nah, itu yang utama. Tapi karena pertama kali saya ketemu, saya nggak notice dia gitu. Karena dia pernah cerita sama saya, dulu kamu pernah lo kita ketemu. Yang mana ya saya nggak pernah ingatan mas kayak lupa. Kita pernah ketemu di toko buku. Kamu cuekin saya lihat saya nggak digubris lah. Oh berarti saya emang belum cinta sama kamu dulu. Jadi Iya bukan iya. pada pandangan pertama. Nah saya itu mulai suka sama Kak Yongki itu ketika saya semakin bertumbuh gitu ya di pelayanan, saya mulai setia mulai ikut pelayanan, melayani sekolah-sekolah lah kayak gitu. Nah saya waktu itu diajak persekutuan doa untuk orang-orang yang udah mulai setia lah pekerjaannya Hmm. pelayannya gitu. Datang, nah tiba-tiba waktu saudara PA saya punya saudara pendalaman Alkitab gitu ya, sama-sama ada pembimbingnya. Nah saudara PA saya bilang gini, coba deh lu ikut doa ini ya, tuh lu dengerin deh doanya si Yongki. Yang mana gitu aku pikirin. Emang kenapa? Oh, itu gila banget deh kata dia. Oh ya udah saya waktu pertama kali saya baru ikut. Ternyata si Kayong itu udah ikut lebih dulu ya. Jadi sekalipun saya umur ya lebih saya angkatannya lebih dulu tapi dia yang lebih duluan lahir baru ternyata dibanding saya gitu ya. Jadi dari persekutuan doa itulah saya mulai notice dia gitu dan saya lihat iya ya gitu dia doanya wah bersemangat sekali gitu dan saya lihat kehidupan dia yang memang mencintai Tuhan ya. Jadi itulah awal mula saya jatuh cinta sih sebenarnya jadi kayak gitu. Jadi saya berarti jatuh cinta umur 17 tahun ya. Itu memang lagi sweet-sweet 17-nya banget gitu anak SMA. Aduh gitu ya unyu-unyu dan tapi itu jatuh cinta dalam arti saya baru bersimpati sih. Saya simpan di dalam hati karena memang saya juga
bertumbuh dalam komunitas yang mengajarkan serahkan masa muda kamu sama Tuhan. Saya punya pembimbing rohani juga, ayo beri hidupmu sama Tuhan gitu, bertumbuh terlebih dulu. Dia tuh nggak ajarin saya cari pasangan lu, nggak. Dia bener-bener arahin saya, bener-bener merasa apa yang ngalamin berbagai hal yang indah bersama dengan Tuhan lah, full tuh dalam Tuhan gitu, bertumbuh melayani Tuhan. Jadi di situ, nah, jadi saya udah suka sama kayak gitu umur 17 tahun. Nah, eh, gimana gitu caranya, saya namanya orang suka kan pasti suka punya pengen ketemu gitu ya, kangen. Nah, itulah saya tuh jadian sama Kak Yongki itu benar-benar jadi pasangan gitu ya, mulai pranikah itu umur 24. Jadi saya itu memendam perasaan 7 tahun gitu ya. Itu memang nggak mudah ya. Dan ternyata Kak Yongki juga kalau pas saya udah deket sama dia, saya ngobrol, ternyata dia juga suka di waktu yang nggak terlalu jauh lama sama saya. Berarti dia juga memendam rasa 7 tahun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dari pertanyaan, kenapa nggak lebih dulu aja jadian, tuh suka sama suka gitu, betul nggak? Tapi saya Ya. beruntung ya, dia juga punya prinsip yang sama kayak saya, bahwa membiarkan segala sesuatu terjadi di waktunya Tuhan, biar Tuhan yang menuntun. Kalau kita nekat jadian di umur 17 tahun, nggak kebayang sih, nggak dewasa sama sekali ya, semuanya nggak dewasa rohani, belum dewasa, baru-baru mulai bertumbuh gitu, kita bisa, wah, mungkin bisa banyak kejadian menyakitkan dari hubungan itu gitu ya. Tapi kita masing-masing bertumbuh. Saya juga selama masa saya masih single gitu ya, saya nggak belajar banget untuk tidak memusingkan diri untuk mencari pasangan sih. Karena saya belajar untuk memfokuskan diri saya gimana saya nyenengin Tuhan gitu aja. Ini Tuhan udah bela-belain mati buat saya, apalagi saya kan lahir dari keluarga yang notabene nggak kenal Tuhan. Saya ngeliat banget ini anugerah banget, saya tuh bisa lahir baru, saya bisa kenal Tuhan Yesus. Saya yang dulunya nggak kenal Tuhan, dari keluarga yang penyembah berhala gitu ya, saya lihat Tuhan, kok Tuhan baik banget sama hidup saya, dan saya pengen hidup saya itu benar-benar sesuai dengan rancangan Tuhan gitu. Jadi seperti itu ya. Dan tapi sekalipun saya punya rasa suka, saya belajar, saya bawa dalam doa, saya serahin sama Tuhan. Tuhan, saya serahin rasa suka saya, tapi saya mau lepasin itu di dalam Tuhan, dan saya mau fokuskan diri saya mencintai Tuhan gitu. Jadi, nah, saya waktu itu punya kayak target lah. Saya waktu bilang gini ke diri saya mau mulai berdoa serius untuk pasangan hidup umur 22 tahun. Waktu itu karena saya masih belasan tahun ya, tapi saya bilang saya akan mulai berdoa serius 22 tahun, karena saya pikir mungkin secara fisik, secara kedewasaan saya juga udah mulai siap gitu. Jadi saya mulai berdoa 22 tahun. Tapi tahu nggak deh, ketika saya mulai berdoa, waktu saya mulai berdoa, saya masih membawa nama Kayong di dalam doa saya ya. Tapi sekalipun begitu, sebelumnya, sebelum umur 22 tuh kadang-kadang saya suka sih berdoa, saya selipin. Tapi saya nggak pernah bawa nama dia, saya selalu bawa bilang gini, Tuhan, persiapkan saya, dan saya juga mau mendapatkan pasangan yang sepadan. Saya mau punya juga pasangan yang sama-sama mencintai Tuhan, pasangan yang lebih mencintai Tuhan dibanding mencintai saya bilang gitu. Karena Tuhan juga ajarin saya banget bagaimana mencintai dia lebih daripada saya mencintai orang lain gitu. Jadi itu yang terutama. Jadi pas pertama kali saya mulai berdoa tuh umur 22 tahun, tau nggak? Saya kan mungkin ada banyak orang nanya ya, cara berdoanya gimana? Apakah benar dia orangnya? Jadi pertanyaan kita berdoa juga bukannya, Tuhan dia nggak sih, dia nggak sih? Kayaknya nggak perlu itu terus ya pertanyaan. Tapi saya cuma belajar di Tuhan, ini saya pengen dituntun Tuhan. Kalau Tuhan memang bawa saya untuk menemukan pasangan, tuntun saya Tuhan. Di situ saya mulai berdoa gitu. Tapi saya mulai berdoa, Tuhan, beberapa hal yang sangat penting ternyata buat relasi kami selanjutnya. Yang pertama adalah Tuhan ajarin, justru Tuhan bilang ini, kalau kamu mau mulai berdoa serius tentang hal ini, Tuhan bilang ini, mulai belajar dengan menjadikan aku sebagai first love kamu, katanya. Itu ada dua hal, ini hal yang pertama Tuhan ajarin. Jadikan aku first love kamu dulu. Jadi di situ tuh selama saya dari umur 22 sampai 24 saya mulai membangun hubungan dengan Kak Yongki selama 2 tahun. Saya kan belum dekat sama Kak Yongki ya. Tuhan tuh benar-benar ajarin saya ngejadiin Tuhan yang nomor satu buat hidup saya. First love saya sayang sama dia lebih daripada apapun gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, baru yang kedua, Tuhan bilang belajar berani melepaskan mimpi kamu terlebih dulu gitu. Supaya biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena ini pengalaman benar-benar personal ya. Waktu saya ada dalam persekutuan doa ya, ketika berdoa tiba-tiba Tuhan nanya gini sama saya waktu itu dalam konteks saya udah mulai berdoa, dan saya juga masih punya perasaan suka itu masih ada gitu ya, nggak hilang ya. Terus tiba-tiba Tuhan tanya gini sama saya, Sinta, kalau kamu disuruh milih, katanya, kamu mau milih Yongki? Tuhan nanya ini benar-benar to the point banget deh, mau milih Yongki atau milih visi aku terjadi dalam hidup kamu gitu loh. Wah, Tuhan, saya doa saya bilang, Tuhan, susah banget ini pertanyaannya. Saya bilang dijawabnya, aduh, berat banget gitu ya. Kalau saya pilih Yongki, nanti visi Tuhan gak terjadi, ya buat apa saya hidup dong, betul nggak? Nggak sukses dong saya hidup. Tapi kalau saya pilih visi Tuhan, saya harus kehilangan, sekalipun mungkin bukan dengan Yongki gitu orangnya gitu seperti. Tapi di PD itulah, disitulah saya mulai yang namanya
berserah kepada Tuhan sih. Melepaskan, belajar melepaskan. Saya disuruh bilang, Tuhan, ini hidup saya. Tuhan tahu saya hidup buat Tuhan. Saya juga hidupnya memang tujuannya buat menyenangkan Tuhan. Memang itu tujuan saya diciptain Tuhan. Saya lepasin Yongki, saya bilang. Saya tidak meminta dia kepada Tuhan. Karena juga memang sebenarnya kan dia bukan milik kita ya. Benar nggak? Dia belum jadi, belum apa. Bahkan sekarang setelah pun jadi, setelah jadi suami, tetap Kayong itu bukan milik saya, dia milik Tuhan. Itu yang Tuhan benar-benar ajarin, ternyata pasangan kita itu bukan milik kita. Dia milik Tuhan. Itu Tuhan ingetin banget. Jadi 2 poin itu yang belajar untuk menjadiin Tuhan pertama. Karena kalau enggak ya, Andre, kalau kita punya relasi dengan pasangan, tapi kita nggak menjadikan Tuhan terutama, pasangan kita bisa jadi berhala. Kita bisa lakukan apapun demi dia, apalagi demi atas nama cinta. Gitu. Bahkan kita bisa mungkin menyakiti Tuhan demi pasangan. Bahkan banyak ya mungkin yang menjual imannya juga demi pasangannya gitu. Jadi itu yang pertama, menjadikan dia first love. Yang kedua, berani rela melepaskan. Jadi menunggu waktu yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat. Bahkan sekalipun orang itu ternyata bukan orang yang gue pengenin gitu, bukan gebetan gue gitu. Tuhan bilang enggak ada yang lebih tepat karena Tuhan lebih tahu ya. Jadi saya sih belajar itu banget sih. Jadi selama 2 tahun saya berdoa gitu ya, berdoanya juga nggak ngoyo ya, sambil saya menikmati. Karena justru disitulah ketika Tuhan ajarin banget menjadikan dia first love, saya ngerasa banget saya pribadi nih, saya itu peaknya ya kalau dalam secara siklus pertumbuhan rohani, saya ngerasa banget tuh siklus di mana saya paling bertumbuh banget. Dalam masa muda saya benar-benar bertumbuh gitu, benar-benar potensi dibukakan, hidup saya benar-benar diubahkan, bisa punya impact buat banyak orang, dikasih kasih karunia, ada kehormatan Tuhan, kasih orang-orang yang bisa dilayani, itu berharga banget deh, yang kayaknya nggak bisa dibeli dengan apapun juga ya. Sampai akhirnya pas menjelang umur 24, tiba-tiba Kak Yongki, saya kan sama dia kan nggak satu sekolah ya, terus di pelayanan juga nggak satu pelayanan gitu, nggak sama sekolahnya, melayani sekolah yang sama. Jadi ketemu itu ya kalau dihitung-hitung dalam seminggu paling 3 kali. Di persekutuan doa Senin, itu ada persekutuan doa Senin tuh yang mempertemukan kami pertama kali. Terus yang kedua paling hari Sabtu, kalau kadang-kadang ada persekutuan gabungan antar sekolah gitu ya, atau pelayanannya suka digabung gitu ya. Terus sama di hari Minggu kalau ke gereja, itu aja. Dan kalian pas cuma ngeliat gitu, ya udah gitu kan. Jadi saya juga nggak belajar, nggak nyuri-nyuri kesempatan mau dekat. Saya belajar berserah. Saya percaya jodoh di tangan Tuhan, itu benar banget sih. Tuhan punya andil dalam mempertemukan pria dan wanita di situ. Dan tapi menjelang umur 24, tiba-tiba Kak Yongki kok kayak ada PDKT gitu ke saya. Makanya saya ngerasa, kok dia kayak mulai membangun hubungan, mengenal saya lebih jauh. Karena ternyata pas di umur itu sekitar 23 kan ya berarti. Karena kan kami sama-sama polanya itu punya pembimbing rohani ya. Kami punya kakak rohani yang jagain kami gitu, yang ajarin kami kebenaran. Jadi ketika kami masuk dalam perkara teman hidup, kami sharing sama mereka gimana. Mereka itu yang jadi rambu-rambu loh. Jangan dulu, kamu masih terlalu muda gitu-gitu loh. Kak Yongki juga sama, apalagi kan dia pria ya, biasanya kan yang take action first gitu ya. Jadi dia itu ketika mulai deketin saya, karena dia juga banyak ngobrol sama pembimbingnya, sama kakak rohani bilang, kamu udah siap belum? Kamu udah bawa dalam doa belum? Jadi ketika dia udah mantap gitu ya, dia udah cukup kenal saya dari berteman, saudara seiman, makanya enaknya gitu, jadi saudara dulu aja, saudara seiman, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan tanpa modus ya, kadang-kadang kan punya perasaan, Tuhan tolonglah saudara seiman saya yang satu itu, Tuhan khususnya gitu, buat dia spesial ya, jangan ya, kita belajar untuk tulus gitu kan ya, seperti itu. Nah akhirnya dia mulai pendekatan, dan kami mulai ada pendekatan yang pasti dalam covering ya, jadi ada yang menjagai, kami juga ceritain kakak pembimbing kami kemana, karena kalau nggak ada covering nanti bisa berbahaya juga ya, apalagi hubungannya nanti jadi terlalu eksklusif, jadi seperti itu. Nah, akhirnya di Kak Yongki ketika udah mulai seperti bukan penjajakan ya, karena dia udah mantap, dia mungkin lebih pengen mengenal lebih dalam keluarga saya kayak apa gitu, seperti itu. Tapi saya juga tetap menganggap dia bukan lagi pengen maju ke saya cuma menganggap itu ya udah dia pengen kenal saya lebih jauh, dan saya membuka diri jadi di situ. Akhirnya waktu menjelang umur 24 tuh Kak Yongki akhirnya nyatain sama saya, saya udah doain, katanya saya yakin dengan kamu dan saya mau jadiin kamu pasangan hidup saya gitu, jadi gitu, saya jadian lah gitu, gimana. Dan saya nggak gini, Dre, wah akhirnya penantian gue yang 7 tahun datang juga Tuhan gitu. Ya udah sekarang gue jawab enggak. Kalau saya belajar ya, kami belajar jangan terburu-buru, tenang, semua ada waktunya, ada waktu yang indah. Saya belajar, oke, karena kami juga dididik dengan cara kayak gitu ya, jadi libatkan Tuhan. Apalagi ini nih,
untuk ngejawab untuk jadi kan itu kan stepnya udah step lebih serius lagi ya untuk melakukan nikah gitu kan dari situ artinya saya libatin Tuhan saya bilang ya udah saya ambil waktu berdoa waktu itu saya waktu berdoa sekitar sebulan sebulan lebih saya berdoa serius Tuhan udah tahu lah pasti kalau namanya perasaan tapi kan banyak yang harus dipersiapin tadi yang tadi saya bilang kesiapan mental karakter yang berbeda saya tuh sama Kak Yongki beda banget Dre kayak gitu ceria ekstrovert saya tuh introvert pada dasarnya Aduh. dia tuh bawel temennya banyak sahabat ceweknya banyak saya mah temennya satu dua orang ya bukan ekor ya satu dua orang jadi saya Iya, lihat iya. jadi pas saya lihat juga kalau saya sering lihat gitu kalau di pelayanan wah ya dia tuh banyak suka dikerubungin cewek ya dan Martin mungkin karena dia orangnya supel gitu ngobrol asik gitu cewek ngomong kayongki dari yang udah tua sampai yang lebih muda tuh banyak saya lihat oh iya orangnya memang asik ya gitu. Tapi saya belajar saya siap nggak dengan kayak gitu saya siap nggak kalau dia punya pola misalnya ada orang juga bisa deket sama dia makanya saya bilang Tuhan tuh ajarin banget saya tuh di umur 22 tahun tuh mulai tuh ya belajar melepaskan melihat bahwa dia milik Tuhan tuh penting banget karena setelah dari situ saya ngelihat iya ya dia bukan milik saya bahkan ketika saya udah mulai bangun hubungan sama dia nih pas mulai 24 saya udah mulai jadian mulai pranikah sama Kak Yongki saya juga nggak batasin dia saya diajar Tuhan untuk nggak posesif waktu kamu buat saya aja ya lu harus sayang gue terus jangan pernah merhatiin orang lain apalagi cewek lain saya bener-bener udah diajar Tuhan tuh di 2 tahun pertama bener-bener disikat lah sama Tuhan istilahnya kayak gitu ya dan saya melihat ternyata dalam pelayanan yang kami kembangkan setelah kami menikah itulah tujuan Tuhan yang Tuhan mau gitu ya kami lihat banyak akhirnya Kak Yuki kan sekarang sebagai gembala gitu ya di satu jemaat dia harus perhatiin orang dia juga harus gembalakan dan saya juga harus bersinergi sama dia saya lihat gini kalau saya cemburuan misalnya saya benar-benar yang ini kelebihan ya cemburu bagus ya kalau punya pasangan gak cemburu aneh juga misalnya cemburu berlebihan terus kayaknya kita benar-benar sedot dia gitu cuma buat kita doang wah kayaknya bahaya banget jadi kayak gitu 24 kami mulai hubungan dengan covering dari pembimbing-pembimbing kami dan diketahui juga oleh jemaat waktu itu jadi jemaat juga bisa tuh kenapa kami waktu itu ada pengumuman ya jadi umumin di jemaat nih Yongki sama Sinta udah jadian jadi bisa jagain kalau kayak kemana-mana liatin ya jangan sampai ke tempat-tempat gelap gitulah istilahnya karena bahaya kalau udah jadian mainnya ke tempat-tempat gelap makanya kenapa kita harus diarahkan Tuhan supaya kita mainnya di dalam terang ya jadi kita berrelasinya tuh di dalam terang Tuhan gitu jadi mau juga dievaluasi jadi sifat relationship itu saya percaya kita tuh nggak eksklusif cuma berdua nggak bisa disentuh orang kita membuka diri untuk dikritik, dievaluasi. Kamu kok kayaknya di gereja terlalu sering berduaan sampai orang kayaknya nggak bisa dia ngobrol sama kamu misalnya kayak gitu ya. Atau kalau duduk harus ya berduaan terus nempel ya sebelah-sebelahan setelah jadi ya. Kita sih belajar ya mungkin ada masukan-masukan yang kita melihat kita jadi lebih baik gitu. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya saya makanya gitu pranikah 5 tahun. Jadi dari 24 sampai akhirnya saya umur 29, kayak gitu umur 29 kami mulai menikah di situ. Kami menikah dan ya sampai sekarang udah hampir 17 tahun ya pernikahannya ya anak saya juga yang pertama udah udah besar gitu jadi cepet gitu dan saya sih melihat dari kejadian itu bagaimana Tuhan menuntun banget gitu ya jadi pembelajaran Tuhan itu dalam proses itu berharga banget kepake banget dalam relasi-relasi yang dibangun sih seperti itu Andre. Oke, puji Tuhan banget tuh ceritanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau didengar baik-baik nih, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dari cerita kakak ini ya kak ya. Mulai dari jangan posesif, itu yang paling penting tuh kayak itu kak. Kayak kalau anak-anak sekarang tuh posesif banget gitu sama pasangannya nggak boleh main sama yang ini, sama yang itu. Jadi harus berdua aja gitu. Dunianya udah punya berdua aja gitu kak. Yang lain ngontrak gitu mungkin ya. Sekalipun memang kalau udah jadian tetap ada batasan sih ya. Kayogi juga Iya, setelah jadian kan nggak ini, tapi jangan yang over banget sampai nggak boleh iya, main, nggak boleh apa betul. iya yang over itu tadi kan. Juga, Betul. juga nih ada tips sebenarnya dari kalau didengerin baik-baik ada tips dari kakak nih sebenarnya. Rajin-rajinlah ikut persekutuan-persekutuan doa, pendalaman Alkitab. Itu tips tuh kak ya. Betul loh. Itu Kalau tips nyari kan? pasangan jangan di pasar, betul nggak Andre? Kayak kita cari Bener. pasangan di dalam Tuhan. Itu tips sebenarnya itu dari kakak itu. Pertama lebih gampang ya kayak udah jelas seiman gitu kan nggak perlu ditanya-tanya lagi ya kak ya. Seleksinya lebih 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 mudah ya. Lebih mudah ya bener-bener. Terus tadi ada juga yang penting itu sebenarnya fokus ke diri sendiri dulu. Berkembanglah dulu dalam Tuhan. Itu sebenarnya yang paling penting kayaknya ya. Jangan kita Tumbuh mencari, full. iya, fokus ke diri, kita improve diri kita. Dan ya kalau memang udah jodohnya pasti Tuhan kasih aja gitu kak ya.
Betul. Iya, iya, iya. Mantap sekali. Soalnya banyak Iya, anak muda iya. kan selalu bilang gini ya, Kak, kalau saya nggak curi starter, nanti jodohnya hilang. Ada orang bilang gitu kan. Tapi saya Iya, mah iya. percayanya jodoh mah nggak kemana loh. Kita belajar percaya Tuhan tuh Benar. menetapkan orang yang tepat. Ya jangan takutlah, tangan Tuhan terlalu berkuasa. Kalau dia yang dari Tuhan, Tuhan pasti akan jagain. Tapi kalau dia memang bukan dari Tuhan, ya pasti akan hilang, betul nggak? Jadi Mau kalau dia gimana ternyata pun sudah, dijaga gitu Kak ya. iya Ya. betul. Semakin dijaga, semakin hilang nanti malah. Iya, iya. Soal itu tadi Dijaga dari, God's timing is perfect gitu Kak ya. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Bener. betul, betul banget. Jadi, Iya, iya. 17 tahun loh tuh. Dan juga tadi kata kakak iya, nggak ngoyo-ngoyo banget gitu kan. Santai iya, aja. Santai 17 tahun jadi betul. juga. Menikmati masa single dengan berbahagia gitu. Puas-puasin masa single. Iya, Single iya sama double benar-benar. soalnya udah beda tuh ininya, Andre. Iya Beda benar-benar. rumitan hidupnya gitu. Oh, kalau gitu ada ini Kak, sedikit pertanyaan mungkin out of topic, tapi ini kan perjalanan kakak ini kan dulu main panjang ya, 17 tahun mengenal sehingga akhirnya mantap untuk menikah gitu Kak ya. Nah, Hmm. jadi walaupun sudah prosesnya sudah bagus tadi itu, di dalam dunia pernikahan tuh ada tantangan-tantangan kecil-kecilan gitu nggak sih Kak? Walaupun sudah gimana gitu. Boleh nggak di-share? Boleh, kalau tantangan pasti ada ya. Kan Hmm, setiap level kehidupan kan pasti ada tantangannya gitu. Makanya kenapa saya bilang waktu kita masih single, kita itu harus bereskan segala sesuatu yang harus kita bereskan di waktu single gitu, Andre. iya. Ya, gambar diri kita harus pulih, potensi kita dikembangkan, kita merasa penuh dulu dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita tuh masih ada ruang kosong dalam jiwa yang nggak diisi Tuhan gitu. Itu bahaya banget. Karena kita akan jadi vakum cleaner. Karena orang yang jadi, saya sedikit yang ngupas ya. Karena pernikahan Kristen, relasi yang Tuhan mau itu adalah rumusnya bukan setengah tambah setengah sama dengan satu. Tapi satu tambah satu sama dengan satu. Itu prinsip pernikahan Kristen. Jadi artinya kita masing-masing pria dan wanita harus full dulu, jadi satu dulu, jadi lengkap di dalam Tuhan. Supaya kita nggak nyari pasangan untuk ngelengkap, untuk membuat kita puas, membuat kita penuh gitu. Enggak, karena yang membuat kita penuh cuma Tuhan. Kita nggak bisa cari di orang ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita setelah menjadi penuh, kita selesaikan tuh di waktu single kita nggak akan bawa itu di waktu kita double. Pas kita udah married, itu ada tantangannya lagi. Belum, karena gini, setiap orang kan punya pola pikir sendiri, mungkin dia punya culture yang beda. Kalau misalnya beda budaya, atau misalnya orang Batak, satu orang Sunda, itu juga banyak. Apalagi pernikahan di Indonesia itu masih melibatkan keluarga, betul nggak? Ya kan pernikahan dua keluarga katanya. Kita nikah tuh keluarga nikah juga gitu. Jadi bener-bener kepusingan kedua keluarga kita ikut carut marut di dalamnya. Nah itu tuh butuh butuh banget kesiapan mental, kesiapan ini banyak tantangannya. Beda pendapat juga. Yang dulunya mungkin lagi singlenya kalau apa mencet odol harus dari bawah teratur gitu. Kalau saya beda, kalau saya pencet odol dari tengah, nah itu aja bisa orang bikin orang berantem deh kalau menikah. Tapi Itu kan dari kita hal-hal belajar. kecil gitu Kak ya. Justru pernikahannya dari hal-hal kecil. Karena kan setiap hari kan rumusnya 4L ya, Andre ya. Lu lagi ketemunya Wah, di rumah, keluar kamar, iya, iya, ketemunya iya. dia. Ketemunya dia. Dulu mungkin kalau masih pelayanan jarang ke seminggu cuma 3 kali. Ini sekarang Iya. 4L. Lu lagi hampir setiap waktu bisa ketemu dia. Jadi ada tantangan. Mungkin biasanya tuh tantangannya berasal dari mungkin pola pikir yang lagi disesuaikan ya. Disamain. Nah, makanya kalau dalam berhubungan itu kita nggak boleh ngotot dengan pikiran kita sendiri. Tadi prinsipnya adalah kita kan disatukan untuk tujuan ilahi ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita menujunya ke sana. Jadi artinya kita pakai cara Tuhan, bukan cara masing-masing. Kalau kita bilang, lu harus berubah, ngikutin gue ya, atau yang dia, lu juga berubah yang ngikutin kita, nggak bisa. Itu bisa sumber konflik. Karena kita nggak bisa, manusia itu nggak bisa tahu yang sempurna. Tapi kita masing-masing berubah seperti yang Tuhan mau. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya konflik-konflik akan lebih mudah diselesaikan lah. Saya makanya itu juga ada kadang-kadang perbedaan pendapat ya. Tapi kalau berantem sampai wah gitu sampai berhari-hari terus ngomong pakai suara keras, kami sih hampir nggak pernah ya sebenarnya. Karena Ya, puji saya Tuhan mungkin ya Kak ya. bersyukur karena kami benar-benar mungkin bersyukurnya karena itu dipersiapkan sejak muda gitu ya. Kita lihat Iya. bagaimana Tuhan bentuk banget dulu. Jadi yang keras-kerasnya udah dibentuk waktu single tuh. Wah, kekerasan kepalaannya gitu. Yang di bawah masih Iya, cuma tinggal iya. sisa-sisanya. Coba kalau kebayang nggak Dre masih keras kepala udah jadi gitu dua-duanya keras kepala. Soalnya saya banyak loh nanganin Iya. banyak anak muda yang udah jadi atau mungkin pernikahan yang mungkin mereka nggak siap ya sebenarnya. Jadi isinya konflik sebagian besar. Boro-boro ngerjain tujuan Tuhan kan agenda
Tuhan dalam hidup kita, sibuknya nyelesain masalah terus gitu. Jadi kayak gitu, Andre. Iya, apalagi kalau masih muda, egonya masih pada sama-sama tinggi kali Kak ya. Benar, harus ditundukin dulu ya, Ya, belajar rendah sama hati. kayak tadi, kayak kakak bilang waktu umur 17 nggak ngoyo jadi pasangan gitu. Mungkin kalau Bener, 17 jadi belum tentu ceritanya sama kayak sekarang ya Kak. Bisa jadi beda ya Kak ya. iya bisa Kalau jadi, sama bisa jadi nggak bisa. jadi malah, Andre. Iya Bener tuh. nggak? Kalau udah saking sebelnya dulu ngeliat jeleknya dia, dia Kayak juga kata lihat ego jeleknya itu saya tadi. udah parah gitu. Belum Iya tapi dibentuk kan di dalam mm-mm. Tuhan. Tapi puji Tuhan lah ya Kak ya sekarang ya udah jadi ya. Oke deh Kak. Ini kita ke sesi selanjutnya nih ya, ada titipan pertanyaan dari sobat-sobat Krisco ya. Karena kan Oke, kemarin kita udah bikin question box di Instagram kita, jadi ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya gitu. ya Oke. Ini Kak langsung aja ya Kak ya. Pertanyaan boleh pertama ya Kak boleh. ya. Dari sobat Krisco aja kita sebutnya. Iya, Tanya agak panjang nih. Kak, saya tuh tipe yang mudah deket sama orang. Dan gak jarang lawan jenis selalu salah paham kalau saya tuh kasih harapan ke mereka. Jadi kadang saya takut untuk memulai komunikasi ke lawan jenis. Bagaimana ya Kak batasan friend zone dan pacaran sebetulnya? Apakah saya sebaiknya pacaran setelah menikah aja ya, daripada nggak ada kejelasan begini Kak? Mungkin tadi sebenarnya udah Kakak jawab ya. iya, Tapi hampir mungkin sudah boleh jelasin terjawab. lagi. Iya sudah hampir udah terjawab, tapi boleh lah mungkin biar dia seneng gitu, Iya, biar puas gitu iya. sama Kakak gitu kan. Oke, Boleh yang boleh. pasti sih gini, jangan sampai teman-teman Krisko, sobat Krisko ya, jangan sampai terjebak dalam hubungan yang namanya hubungan tanpa status. Karena sekarang ya, anak sekarang ya, ada hubungan yang teman tapi rasa pacaran gitu ya. Teman rasa Hmm. suami istri juga ada loh. Sampai temenan tapi mungkin melakukan hubungan sampai jauh. Mungkin dibilangnya karena hilaf gitu ya, sampai hubungan yang making love segala macam itu udah terlalu banyak. Case-case-nya jadi seperti itu tuh karena jadi kayaknya lagi ngetren banget mungkin jadi hubungan yang kayaknya di ghosting gitu kan, betul nggak? Itu kan deket-deket nggak ada Itu kejelasan sering tiba-tiba sering terjadi tuh Kak sekarang itu Kak. ya ditinggal. Itu berarti kan karena terjebak dalam hubungan-hubungan yang tanpa kejelasan. Jadi artinya makanya kalau dibilang kalau friend zone yang pasti batasannya namanya friend, berarti nothing special dong, betul nggak? Benar. Jadi there is, something jadi nggak ada yang spesial. Jadi artinya saya memperlakukan kamu sama seperti saya memperlakukan yang lain. Itulah friend zone. Jadi nggak ada tuh berarti temen tapi chat-chatannya khusus malam-malam. Di chat secara khusus setiap jam 10 malam. Apalagi jam 10 malam jam rawan loh sobat-sobat ya. Itu tuh benar, itu membuat intim, lebih intim percakapan itu lebih intim ketika malam. Ya jadi itu ada survei yang bilang seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi ya mungkin kita nggak ada rasa ya mungkin orang Jawa bilang lah. Diting tresno jalanan soko kulino katanya. Karena udah kebiasaan secara jiwa terikat, jadi timbul perasaan saya udah nggak bisa lihat secara netral lagi karena udah saking terikatnya. Jadi saya udah terikat harus ada kamu, dia udah nggak netral melihat. Nah, makanya kita perlu memastikan kita ada tetap masih ada di friend zone sih kalau saya harapin, apalagi kalau kita memang tidak mendapat keyakinan tentang dia yang akan jadi pasangan saya, berarti ya lebih baik jangan berjalan lebih jauh daripada sekedar berteman gitu. Lebih baik berteman aja. Nah kalau berteman batasannya apa yang tadi? Berarti nggak ada yang spesial. Jadi artinya dia juga nggak bisa marah dong sama saya kalau saya pelakuin dia sama kayak yang lain, bener nggak? Kalau misalnya dia ngechat tapi belum saya jawab, jangan marah. Kenapa sih nggak dibalas chatnya? Kalau orang yang udah punya hubungan yang kayak ada komitmen tanpa kejelasan, tetap kan gitu ya marah-marah kalau nggak dibalas, cemburu, berarti kan kayak gitu. Jadi friendzone itu artinya hubungannya tidak eksklusif, tapi hubungannya inklusif, terbuka. Jadi untuk menjaga kita tetap ada dalam friendzone adalah libatkan komunitas sih kalau saya sih tipsnya. Jadi kalau main bareng sama teman-teman. Karena kalau kita main terus berdua, jalan berdua lama-lama dari cuma berteman bisa itu ya muncul Kayak tanpa selebih sadar. perasaan ya Kak ya. Oh, jadi lebih perasaan. Kesiannya kalau nanti ternyata salah satunya cuma merasakan, salah satunya enggak. Atau kalau Hmm. dua-duanya tapi belum waktunya juga kan bisa berbahaya ya kalau nggak ada covernya Iya. gitu kan. Atau kalau dua-duanya nggak ada sih, ya wis ya. Tapi itu tetap secara netral, secara natural tuh umumnya kalau pria dan wanita sering bersama itu pasti ada perasaan nyaman di Iya. jiwanya itu yang bisa perlu hati-hati di situ gitu, Friendzone. Hmm. Makanya kalau dibilang apakah baik-baik pacarannya setelah menikah, kembali ke inti yang pacaran. Kalau pacaran dalam arti untuk bereproduksi tadi versi dunia, ya iya saya setuju mendingan pacarannya setelah menikah. Tapi Menikah. kan sebelum menikah Hmm. kan tetap perlu mengenal ya, mengenal Iya. keluarganya. Yang tadi bisa kayak Kayoki mulai mengenal, tapi dimulai dari kemantapan hati.
Jadi jangan kamu mulai pendekatan sama orang yang lebih spesial, tapi kamu cuma sekedar coba-coba atau kamu cuma pengen main-main, jangan gitu. Kalau saya sih saranin kalau itu mendingan dilakukan dalam friend zone tadi. Gitu. Jadi kayak Eh, gitu. Ya itu tips ya, Sobat Krisko bagi yang merasa bertanya itu udah diberi tips sama kakak ini ya. Ya Hmm. karena dia bilang nih, dia takut seolah-olah memberi Oh, harapan gitu. iya. Mungkin Nah jadi tipenya kayaknya tipe-tipe yang mirip Kayongki itu ya, tipe super ekstrovert ya kak banyak ya, teman. super. Extrovert, Iya. tipe-tipe extrovert tuh banyak temennya. Nah makanya lihat, kita kan gini, secara pribadi kalau kita apalagi dalam Tuhan, kita punya hati nurani loh, Andre. Jadi artinya Iya. gini, kita bisa ada warning-warning gitu. Tuhan pasti Mm. bisa bilang, si itu tuh kayaknya naksir kamu. Si itu tuh kayaknya ada modus, salah kayak gitu ya. Tapi juga bukan jadi karena kegeeran ya. Misal kalau Iya. misalnya kita merasa kayak kita juga memang nggak ada ke sana, ya kita juga bisa mulai membatasi. Kalau ada hubungan yang sudah terlalu jauh melangkah dan sudah kita ngerasa nih ini udah di luar friend zone. Padahal saya belum siap masuk sana, saya juga nggak ada pikiran mau ke sana, saya juga belum pribadi juga belum dewasa, mendingan mulai dijaga jaraknya. Ya kayak pandemi Hmm. inilah, physical distancing. Physical distancing ya kak ya. Hard distancing. Maksudnya Iya, rasanya iya. perlu dijaga, di manage gitu. Jadi Berarti kalau ini feeling distancing lah kak ya. oh iya feeling distancing. Tapi dengan sopan ya, jangan tiba-tiba di ghosting Iya. gitu ya. Dikasih Iya. pengertian. Oh, kayaknya kita udah ini nih terlalu deket sampai akhirnya. Udah kan kita belum ke arah sana. Gitu. Iya, oke, thank you Kak. Tia sudah terjawab ya teman-teman nih pertanyaannya. Oke ini Kak, pertanyaan kedua Kak. Wah ini sebenarnya mirip-mirip tadi sih. Cuman ini di atas pertanyaan pertama. Kalau boleh melakukan doa puasa untuk mendapatkan pasangan, caranya seperti apa Kak? Wah ini udah Wah mulai mantap udah mulai nih mencari pasangan. Berarti ini udah mulai pertanyaannya. mau gerak nih Kak, udah mulai mau gerak. Udah doa puasa ya. Tapi pertanyaannya Iya. umurnya berapa dulu? Kalau sobat-sobat Kristus umur berapa sih biasanya? Mau tahu dong. Mungkin kalau udah masuk kuliah aja minimal 18 lah kira-kira Kak ya. Mungkin 18 berarti ya. range 18-20-an gitu-gitulah Kak mungkin ini. 18-20 ya. Tapi Ya. kalau konteks berdoa sih sah-sah aja ya. Kamu mau berdoa di umur 17 kayak saya juga sebenarnya udah mulai berdoa sih. Ya berdoa-berdoa beneran sih nggak 17 sih ya. 17 kan awal-awal saya lahir baru gitu ya. Jadi saya mungkin udah mulai berdoa suka nyisip-nyisipin itu kayaknya mungkin di umur ketika udah mulai suka lah. Jadi saya pengen ngejagain hati saya bawa dalam doa gitu ya supaya Tuhan jagain hati saya jadi seperti itu. Jadi kalau berdoa bagus bawa dalam doa. Tapi tadi jangan ngoyo dalam arti doa yang memaksa. Kita berdoa kan bukan ngajuin proposal ya. Jadi jangan Iya. sampai kita ngajuin proposal Tuhan saya suka sama dia. Ayo dong Tuhan lancarkanlah jalannya Tuhan. Biarlah ada hidayahmu mengalir buat dia supaya dia juga merasakan hal yang sama dengan saya. Aduh jangan, itu berarti ada modus-modus kepentingan pribadi ya. Tapi berdoa, kalau kamu mau berdoa puasa bagus nggak apa-apa. Berarti kamu menganggap itu satu perkara yang penting ya, yang serius kamu bawa dalam doa. Tapi ingat doanya kembali bukan doa untuk memuaskan keinginan sendiri ya. Karena kan ada firman Tuhan juga yang bilang, kenapa kamu berdoa tapi kamu tidak mendapat jawaban doa? Karena kamu hendak memuaskan dirimu sendiri. Nah, kamu nggak pernah mendapatkan jawabannya, ada kayak gitu. Jadi doa juga jangan salah ya. Jadi doa kita justru harus doa sesuai dengan kebenaran. Artinya doa yang kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kayak tadi, mulai dengan doa kayak gimana saya kasih triknya ya. Misalnya berdoa mulai mungkin seperti yang tadi saya bilang. Tuhan ini saya mulai berdoa tentang pasangan hidup. Mulai dengan yang umum. Tuhan bahwa saya bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan dan persiapkan orang yang terbaik yang dari Tuhan. Siapapun orangnya. Tapi kalau misalnya kamu udah punya perasaan suka sama orang, ya bisa dibawa dalam doa. Saya suka sama dia, Tuhan menurut Tuhan gimana? Dan biarkan kita open mind di Tuhan tuntun. Kalau kayak saya kan belajar ya, Tuhan tuntun, udah jangan pikirin Yongki dulu. Pikirin kamu jadiin saya cinta pertama kayak gitu. Berarti kan kita ikutin track-tracknya dari Tuhan. Nikmati proses itu menjadi proses pertumbuhan sih. Jadi kayak gitu. Jadi isi doanya bukan melulu mendoakan dia, tapi bisa jadi kalau saya sih sangat lihat nih prinsip ya. Tuhan akan bawa kita terlebih dahulu bukan bicara tentang dia atau bukan orangnya. Atau bukan siapa orangnya, tapi Tuhan akan bilang, Tuhan akan siapkan kita untuk masuk ke sana dalam hubungan kita yang semakin dekat sama Tuhan gitu sih. Oke, thank you Kak. Itu udah dijawab ya. Mhm. Cuman mungkin ini dari pertanyaannya Kak, berarti udah ada yang dilirik-lirik mungkin nih Kak. Iya nggak apa-apa, wajar ya. Sebenarnya kan rasa suka mah feeling is okay ya, wajar Iya, ya. it's okay, wajar ya Kak ya. Iya. Tapi yang perlu jadi tanda kutipnya adalah itu udah right time-nya belum untuk di follow up atau belum. Jadi kalau misalnya belum, kamu juga belum yakin kalau belum ini, simpan aja jadi rahasia iman.
bawa dalam Hmm, doa kayak gitu, ber- bertumbuh di dalam Tuhan berarti dan mungkin nikmat. maksudnya doanya secara general dulu Kak ya. Secara Iya, global doakan dulu. secara general. Karena takutnya gini, kalau udah semakin diplot, kita kayak udah nggak mau dengar suara Tuhan gitu ya, bener nggak? Iya, jadi Pokoknya dia, harus dia dia. gitu, harus dia. Lama-lama nanti bisa jadi apa kayak mantra. Yogi Tuhan, Yogi, Yogi, Yogi. Karena gini loh, kita kalau doa juga, kita juga belajar gini ya. Saya juga pernah ya punya case, ada anak muda ketika dia mulai doain, dia malah bilang, kak semakin saya doain, saya semakin nggak bisa menguasain diri katanya. Saya semakin ingat dia terus. Ada yang kayak gitu, karena ya saya bilang kamu isi doanya apa gitu. Kalau kamu isi doanya melulu mikirin dia, ketemu dia terakhir kali apa, terus bawa dalam doa, berdoanya minta dia dideketin sama Tuhan, ya iya karena kamu minta untuk kepentingan kamu sendiri, kamu jadi nggak bisa menguasai. Tapi saya percaya semakin kita berdoa, kita akan semakin punya kemampuan bahkan untuk melepas dia loh. Saya ngelihat itu yang Iya. Tuhan ajarin. Kita siap bahkan kalau sampai di posisi bukan dia orangnya. Jadi kita nggak Hmm, maksa Tuhan gitu, ikutin maunya iya. kita gitu, gitu ya. Justru jadi semakin ringan ngejalannya karena semakin bertumbuh gitu dalam itu. Berarti mungkin intinya harus tenang aja kali Kak ya. Tuhan tahu lah yang Nah, kita butuh, bukan yang kita mau gitu Kak ya. betul, betul. Oh, Oke, thank you Kak. Wah, ini agak lucu sebenarnya nih pertanyaan ketiga ini Kak. Nih, bagaimana cara menyikapi lawan jenis yang tertarik atau udah ngajak PDKT dengan kita? wah. Udah beberapa kali dia ngajak pergi berduaan, udah ditolak tapi ngajak terus. Itu gimana ya Kak? Wah, Wah, ini itu pasangannya udah ngoyo nih berarti. apa orang yang punya rasa sama dianya ini gitu ya, mengadakan Iya, aksi. Tapi orang yang dideketin itu kalau case-nya di situ berarti dia nggak suka ya. iya. Kan udah ditolak berarti kan Udah ditolak konteksnya berapa kayak kali. gitu. Sebenarnya sih kalau yang ngedeketin kita orang yang kita nggak suka lebih gampang ya sebenarnya. Yang lebih susah kalau orang yang yang dideketin, yang ngedeketin kita adalah orang kita suka, tapi kita tahu belum waktunya. Nah, itu lebih susah ya, betul nggak, Dre? Itu lebih berat tuh Kak ya. Aduh, iya dia deket banget, gimana? Udah saya juga suka gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya jangan apa ya? Jangan takut berkata tidak. Jangan merasa bersalah untuk berkata tidak. Kalau kamu tahu memang itu yang tepat. Jadi kalau misalnya dia ngajak terus, tapi kamu tahu memang eh, kamu belum ada pikiran mau masuk ke sana, dia juga mungkin kalau kita makanya kenapa kita perlu kenal orangnya kan kita lihat kita kita mungkin pertimbangkan juga dia juga memang orang yang mungkin dalam tanda kutip juga nggak bisa sepadan sama kita ya buat apa ya betul nggak hubungannya kalau kita istilahnya tanggapi lebih jauh takutnya malah mau menjadi yang tadi kembali ke pertanyaan pertama PHP dong betul nggak udah Betul. mau diajak makan, udah mau diajak ke sini, karena nggak enak nolak. Tapi padahal dia tahu gue ke makanan nggak enak nih, soalnya di WA-in terus sama dia nggak bisa tidur gue di WA-in tiap malam minta ngajak ketemuan. Jadi jangan kita membuat keputusan karena di drive untuk nyenengin orang atau di drive oleh karena perasaan bersalah. Tapi buatlah keputusan-keputusan berdasarkan karena kita tahu itu benar. Jadi kayak gitu itu tuh sangat penting. Nah makanya kalau ada orang yang kayak gitu kayaknya kesian ya mau ajak. Kalau menurut saya sih bawa ke dalam lingkaran yang lebih besar, lingkaran komunitas pertemanan. Ya kalau misalnya gini-gini, yuk kita makan yuk, udah lama aku pengen ngajak kamu makan. Ya udah boleh, tapi aku ajak si Ita ya, misalnya gitu ya. Aku ajak ini, kamu ajak dia juga. Jadi bawa dalam lingkaran lebih besar. Jadi kan kita ngobrol juga kan nggak spesifik ya. Jadi kalau ngobrol nggak jadi intim, karena kita juga kan memang memang belum ada arah mau ke sana, jadi bisa ngobrol di situ. Jadi dalam konteks pertemanan lebih luas, kita jadi bisa melihat dia juga dengan lebih netral, betul nggak? Ya kita bisa lihat dia bagaimana apa adanya gitu sih seperti itu kita masih dalam konteks berteman tadi jadi kayak gitu sih ya Oke, itu tapi dijelasin ya nolaknya Kakak. ini juga ya Andre nolaknya tapi dalam jangan ketus ya jangan juga nggak sopan tapi dalam bahasa yang baik gitu dan kasih tahu intinya itu apa Mungkin diberi gitu penjelasan aja gitu Kak ya. ya betul saya soalnya pernah Andre saya pernah juga ditembak ya dulu lagi saya kuliah tapi saya bersyukur ya Tuhan jagai saya perasaan karena saya udah mulai berdoa sekitar 18 tahun berdoa buat teman hidup dalam arti menyerahkan hidup ya Tuhan tuntun ketika ada teman kuliah saya juga nembak saya juga pertama karena saya kan udah suka sama Kak Yongki ya waktu itu ya itu juga mungkin menjagai saya akhirnya saya jadi nggak suka sama yang lain gitu belum suka sama yang lain gitu ya terus waktu dia nembak saya juga mikir gimana ya tapi saya waktu dia tulis surat saya nggak kembaliinnya dalam bentuk surat lagi saya lupa saya tulis surat tapi saya ketemu sama dia jadi saya bilang ini saya balas suratnya akhirnya dia baca di hadapan saya kasih tahu kenapa saya bilang saya belum mau fokus untuk membangun hubungan pacaran saya mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan saya mau puasin diri saya bertumbuh dalam Tuhan jadi ketika dia baca saya terangin maaf ya
Saya belum selesai. Terus dia bilang, emang kamu udah punya ada yang lain? Saya bilang, enggak, karena saya bener dong. Saya sekalipun saya suka, tapi saya udah serahin sama Tuhan. Saya dalam konteks saya fokus sekarang bertumbuh dalam Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya juga nggak nyakitin dia karena memang saya seperti itu. Beda kalau kita memang ada orang yang nolak anak saya nggak suka, ya itu sih memang pasti akan membuat orang sakit hati ya. Tapi kembali, kalau saya sih lihat jangan tolak orang karena nggak suka, tapi karena kamu tahu itu mungkin belum waktu yang terbaik gitu. Jadi seperti itu. Dan dia juga bukan orang yang tepat ya dari Tuhan. Iya. Oke, kalau gitu sebenarnya intinya kan gampangnya Kak dikomunikasikan dengan baik gitu kayak dengan bahasa dan kata-kata yang baik. Karena gini, kalau di ghosting juga malah jadi makin penasaran lawan itu kan gitu kan kayak Iya betul jadi makin betul. Ada penasaran tipe kan, orang benar yang makin dicuekin makin ngejar kan? makin ngejar. Wah ini kenapa Iya. nih apa jangan makin merasa Makin tertantang menarik nih. gitu. Ada, Iya. ada loh, ada. Tipe Nah, orang yang itu dia semakin tadi. susah didapat, semakin tertarik dia. Oh, adrenalinnya gue kejar terus sampai dapat. Iya. Ya Iya, tadi makanya harus dikasih pemahaman yang baik dengan kata-kata yang baik juga dan tidak mm, boleh dengan jutek tadi kalau kata kakak nggak boleh jutek gitu ya sih iya. biar dia juga nggak sakit hati kali kak ya kan biar hubungannya Ya, baik-baik sejauh juga. bisa mengusahakan perdamaian kan kata firman Tuhan, usahakanlah perdamaian dengan seorang. Tapi Iya. kalau dianya udah kita baikin, udah kita kasih pengertian, kadang-kadang ada nggak yang mungkin tanda kutip ya, orang-orang yang mungkin saking ngebetnya agresif, posesif, terobsesi mungkin sama seorang gitu, dia kejar terus sekalipun tolak ada nggak? Mungkin ada. Kalau udah kayak gitu ya berarti kan kita mau nggak mau belajar bersikap tegas ya Andre ya. Kita Iya. bilang kamu udah mengganggu saya dan kita minta juga covering dari teman-teman komunitas, dari pembimbing rohani di situ. Kita perlu tegas juga untuk yang seperti itu. Jadi kayak gitu. Ya, harus dikomunikasikan lagi kita anak Betul. komunikasi ya. Pas ya. Iya benar benar ya. Oke deh kak, thank you itu aja sih pertanyaan dari titipan dari teman-teman Krisco. Terima kasih udah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Ya oke Kak, kita udah sampai di penghujung podcast ini. Jadi kalau boleh Kakak ngasih nasihat atau ujangan-ujangan lah untuk kami-kami yang masih kuliah ini atau ada juga mungkin yang dalam perjalanan mencari pasangannya. Kira-kira apa yang bisa Kakak sampaikan gitu? Oke, saya tutup ya untuk teman-teman, sobat-sobat Krisco semua di dimanapun berada. Relasi antara pria dan wanita itu adalah sesuatu yang benar-benar di-underline oleh Tuhan. Tuhan menganggap itu penting. Jadi Tuhan juga mau merekayasa dan berinisiatif untuk mempertemukan seorang pria dan seorang wanita untuk pada akhirnya adalah mengerjakan tujuan ilahi. Jadi oleh karena itu sebenarnya ketika kalian mungkin dalam konteks yang sekarang masih single ataupun sudah dalam konteks pencarian, libatkan Tuhan di dalam semua proses di dalam hidupmu. Yang pertama untuk kita menyiapkan diri untuk kita sampai ke hubungan yang seperti yang Tuhan mau, yang hubungan yang benar, yang pertama adalah buatlah dirimu sendiri menjadi full. Jangan cari ke tempat lain. Ketika engkau merasa ada sesuatu yang tidak utuh di dalam hidupmu, cari Tuhan. Biarkan hidupmu bertumbuh di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang penuhi hidupmu, Tuhan yang puaskan hidupmu, Tuhan yang ajar hidupmu, Tuhan yang benar-benar menjadi yang terutama dalam hidupmu. Jadikan dia first love kamu terlebih dahulu. Karena dia sumber cinta, betul nggak? Kita nggak ngerti caranya mengelola cinta, kita nggak ngerti caranya bagaimana mencintai bahkan. Kalau kita nggak belajar dari suhunya, sumbernya yaitu Tuhan sendiri, makanya kita perlu benar-benar dekat, punya hubungan yang dekat supaya kita pertama menjadi full. Ketika kita kembali full, kita mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya pasti dimulai dengan starting point tadi, dimulai dari kehidupan yang sudah dihidupkan kembali ya, kelahiran baru di situ. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah makanya nanti berjalanan dalam pertumbuhan dalam Tuhan dan percayalah Tuhan pasti akan merekayasa yang terbaik bahkan untuk hubungan kita ke depan dengan siapa yang tepat untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita akan menemukan pasangan yang tepat yang dari Tuhan justru dalam perjalanan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan dalam perjalanan kita keluar dari jalurnya Tuhan ya. Jadi kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, sobat-sobat Kristus, kita sangat mungkin menemukan yang pasangan-pasangan justru akan merusak hidup kita. Bukan bertambah fruitful, tapi justru malah semakin mundur dari Tuhan. Jadi kayak gitu. Jadi jangan khawatir, Tuhan sudah rekayasa semuanya. Tuhan atur sedemikian rupa jalan hidup kita. Jangan khawatir, kita belajar berserah sama Tuhan. Justru nikmati masa muda kamu di dalam Tuhan. Masa single, puas-puasin. Hidup bertumbuh, bermultiplikasi, berbuah-buah banyak
di dalam Tuhan. Dan ketika kita siap, kita juga akan Tuhan pertemukan dengan orang yang sama siapnya untuk kita dipertemukan di dalam satu hubungan dan akan dibawa kepada pernikahan yang tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Jadi semangat, jangan quote-nya adalah, Dre, jangan takut jomblo, ya, jangan takut dibilang gak laku. Jangan sampai oleh karena itu kita pengen cari siapa aja. Ya jangan sampai ya nih, ini sedikit ya saya tambah lagi. Di umur 17 orang bilang, Tuhan saya berdoa siapakah dia Tuhan. Terus di umur udah agak lama gitu, umur ke-30-an, Tuhan kita mulai ternyata ditanya, oh bukan, umur 70-an kita berdoa siapakah aku Tuhan, karena gambar diri ya. Umur 20-an mulai berdoa siapakah dia Tuhan orangnya gitu. Nanti umur-umur udah 40, ada 30, udah 40, kita ngerasa belum dapet jodoh, atau umur 20 juga udah ngerasa dapet jodoh, kita mulai berdoa siapa aja Tuhan. Jangan sampai kayak gitu ya, sobat-sobat Kristus. Saking udah kayaknya gue gak laku nih, yang lain udah gandengan. Jangan, kita belajar karena kita ngerti Tuhan tuh punya rencana. Tujuan hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk apa menikah tapi dengan orang yang tidak tepat, dan kita nggak nggak sampai kepada tujuan Tuhan. Justru kesuksesan hidup kita itu dilihat dari bagaimana kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Itu aja. Oke, thank you Kak Sinta. Oke, dengan diberikannya ujangan dari Kak Sinta tadi, itulah penutup Kayak omong-omong ya. podcast. Itulah akhir dari podcast kita hari ini. Luar biasa ya, sharing-sharing dengan Kak Sinta. Mulai dari perjalanan dia pelayanan dari umur 17 tahun. Terus dia berdoa untuk menemukan jodohnya. Dan akhirnya sampai sekarang sudah menikah dengan Kak Yongki. Dan sudah punya 3 anak, puji Tuhan ya Kak ya. Tuhan. Oke deh Kak, kalau gitu kita selesaikanlah podcast kita hari ini. Semoga hasil sharing-sharing kita bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya dan jadi berkat gitu Kak ya. Oke, saya Andreas undur diri. Terima kasih Kak Sinta dan terima kasih juga Novi udah jadi moderator kita hari ini. Shalom, bye. Salam.